Para pemirsa yang berbahagia, kalau kita tahu di Lamongan, di Paciran atau dekatnya Sunan Darajat, ada Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Beliau adalah dari Samarkand, berangkat di abad 14 atau 1400 Masehi ke Indonesia di zaman atau di waktu dinasti Utsmani. Nah, nama beliau adalah Sayyid atau Sayyid Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Yaitu kakek Sunan Derajat dan Sunan Bonang atau bapaknya Sunan Ampel. Dia adalah dari Samarkand. Inilah Samarkand, negeri yang didirikan oleh seorang jenderal gagah perkasa namanya Timur Leng. Timur Leng adalah cicit dari Genghis Khan yang masuk Islam dan penakluk sekitar 70 negeri yang berada di kawasan Timur Tengah dan di kawasan Asia Tengah. Timur Leng menundukkan beberapa kota yang dulu diinvasi oleh Rusia atau Soviet. Inilah kuburan Timur Leng, di mana Timur Leng ini seorang jenderal penakluk dan gagah perkasa yang punya guru spiritual namanya Syekh Mubarak dan namanya Syekh Burhanuddin. Yang di sini Syekh Mubarak kuburannya berdampingan dengan Timur Leng dan dua anaknya. Sedangkan penasihatnya yang lain adalah Syekh Burhanuddin di kuburan lain, dan dialah Syekh Burhanuddin ketika beliau pergi ke Mekah Timur Leng untuk membuka invasi negara-negara yang ada di Balkan, yang ada di Rusia, yang ada di timur, yang di Asia Barat. Sedangkan para guru spiritualnya berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji dan langsung berdakwah. Itulah yang namanya Sayyid Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Jadi Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi, Sunan Ampel, Sunan Bonang dan Sunan Giri beliau adalah turunan Samarkand, bukan turunan Ba'alawi atau berangkat dari Yaman. Inilah agar dipahami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rock pot atau tempat spiritual yang sekarang menjadi kuburan. Menurut penelitian yang baru-baru ini, bahwa ada hubungannya Syekh Burhanuddin yang dimakamkan di sini adalah semacam guru spiritual Timur Leng, di mana beliau ketika haji ke Mekah beliau tetap berdakwah sampai ke Indonesia, dan mungkin ada hubungannya dengan Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi yang ada di Lamongan. Inilah bahwa keluarga As-Samarkandi, keluarga Maulana Ibrahim As-Samarkandi ada hubungannya dengan kuburan yang di sini, yaitu guru spiritual Timur Leng yang ada di awal abad 1300. Alhamdulillah kami bisa ziarah keluarga besar Samarkandi yang ada di Samarkand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di kawasan Rehoboth. Tadi pagi saya sempat kesini terus bertemu dengan bapak-bapak yang sepuh tadi, itu wakil imamnya masjid ini. Terus saya minta diantar ke dalam, terus tolong dong diceritakan secara singkat saja. Kalau yang kawasan kita berdiri sekarang ini dulu adalah madrasah. Madrasahnya namanya apa ya? Saya lupa. Itu tempat para orang-orang ngaji sini. Ya, belajar dan menghafalkan Quran. Masya Allah. Apa namanya? Spesialisasinya menghafalkan Quran di madrasah ini. Madrasah ini memang sudah beberapa kali renovasi, tapi ada bagian-bagian yang asli itu yang di ujung-ujung
Jadi kan kayak ada bedanya ya. Nah, kalau di Indonesia ada Sayyid Maulana Ibrahim Bata-bata As-Samarqandi, maka ada penelitian apakah masih ada hubungannya dengan ini makam-makam yang ada di sini. Nah, kita sekarang ke makam Ruhobot. Jadi Ruhobot. ini sedang masih dalam proses. Kalau kita di Indonesia itu kan mengenal dengan istilahnya Wali Songo ya. Ya, Wali Songo itu yang ketuanya itu kan Sunan Gresik, Maulana Ibrahim ya, Maulana Malik Ibrahim As-Samarqandi. Samarqandi. Iya. Jadi kalau Imam Bukhari, Imam Ismail Abu kalau tidak Ismail. salah, Ismail Abu Abdullah. Abu Abdullah Al-Bukhari. Al-Bukhari itu berarti dari Bukhara. Kalau Maulana Malik Ibrahim Samarqandi itu berarti dari Samarkand. Nah, banyak studi, bahkan sudah ditulis buku juga, bukunya itu sedang misalnya sudah diserahkan ke kedutaan KBRI yang saya dengar tentang hubungan Antara Sunan Gresik dengan beliau yang ada dimakamkan di sini. Mungkin bapak-bapak kita melihat Ruhobot ya namanya. Ruhobot. Ruhobot itu ruh dan obot. Jadi kalau kayak ada Islamabad, Ruhobot itu pusatnya spiritual. Oh ini Jadi ini dibangun oleh Amir Timur karena dibangun Timur Lain ya. ya. Oh iya, ini Ruhobot mungkin ini. perlu diinformasikan juga ya. Kalau sebenarnya orang Uzbek itu tidak suka. Para pemirsa yang berbahagia, inilah Ruhobot yang dibangun Timur Lain, dan ada penelitian bahwa Maulana Ibrahim As-Samarqandi ini ada hubungannya dengan keluarga yang ada di sini di Samarkandi ini. Inilah Ruhobot. Di sini adalah makam dari kalau beliau bilang nasihat spiritual atau mungkin guru ya, guru spiritualnya dari Amir Timur yang namanya Burhanuddin As-Sakharji. Dia Это под первой плитой. yang sebelah sananya. А рядом с ним его жена, китайская принцесса Биби Ханифа. Di sini Jin ada polisi. Jina. Istrinya dari Cina, jadi seorang putri Cina. Anak bernilai Islam. Да. А, Сейчас я подробно расскажу. Istrinya yang berasal dari Cina, putri Cina. Она не только приняла религию ислам, но даже изменила свое имя по-мусульмански. Name of Биби Ханифа. Bibi Hanifah. Ya. Bibi Hanifah. Setelah memeluk Islam, kemudian berubah nama menjadi Bibi Hanifah. Suaminya siapa namanya? Burhanuddin Sakharji. Oh, Burhanuddin. Хамидин Burhanuddin. Сагаджи. 10 детей у ног, Bibi Hanifah. 8 сыновей и 2 дочки у ног матери. Yang di sini anak dan cucu-cucunya dari Burhanuddin Sakharji. Oh, Burhanuddin. Terus siapa Burhanuddin itu? Setelah 24 метра. 24 meter tingginya. Этот мавзолей был построен в 1383 году по приказу Амира Тимура и назвали Рухабад. Рухабад в переводе обозначает «дом обители духа». Jadi ini dibangun pada 1300-an atas perintah dari Amir Timur sebagai penghormatan untuk gurunya dan dinamakan Ruhobot ya, sebagai yang artinya adalah pusat dari Spiritual, iya. Ruh Iya. dan Robot. В истории есть такая легенда, что 7 волосков Мухаммеда пророка саллаллаху алейхи вассалам и 1 халат предоставлены ему как 7-й поколение Мухаммеда пророка саллаллаху алейхи вассалам. Setmoy Paklan Как 7-й поколение. kali ini. Nah. Setmoy. Pakaian. Menurut informasi atau legenda ya, versi bahwa di sini beliau ini adalah Setmoy 7 keturunan ke-7 ya, dari Nabi Muhammad. И это по приказу Амира Тимура поставлен на медный сундучок, сверху забальзамировали и поставили между стеной в сторону Мекка. Это приблизительно над входной дверью. Ada sesuatu kita is wallace ya, apa? Ada 7 волосков
и один халат замурован в сторону Мекка, между кирпичами. А кто не знает? Чё? Никто не знает точно, где находится. Точно где, не знаю, потому что ширина стены 1,5 метра. Jadi temboknya sendiri tebalnya 1,5 meter dan menurut legenda juga ini yang diinformasikan dari ibunya ada 7 rambut nabi yang ditanam di salah satu tembok ini. Ту сторону. Ту сторону. Мекка. В сторону Мекка. Yang itu Kiblat. arah ke Mekah di sana. Да. Apa ini? Registan Square. Apa itu? Ini kayak pusat di mana ada 3 madrasah yang face to each other, Pak. Oh. Madrasah Ulu Gubek, Madrasah Tilakori, Madrasah Sherdo. Jadi 3 madrasah. Ada 3 madrasah yang besar-besar. Besar-besar. Dulu Ya. semua mahasiswa yang beragama Islam semuanya masuk di sini. Ini kayak sekolah. Madrasah itu kayak sekolah untuk mahasiswa. Dulu kan mahasiswa belajar di sebelah kiri ini madrasah di mana orang mengajar astronomi, ilmu falak. Iya. Oh iya. Madrasah ilmu falak di sebelah kiri. Kalau ini Madrasah Tilakori. Di dalam ada salah satu masjid di mana di dalam ada masjid. Jadi masih ada masjid di mana bisa sholat, tapi sekarang ini tempat wisata kan. Ya. Kebanyakannya nggak mau, karena kan ada banyak orang yang datang ke sini nggak pakai hijabnya gitu. Sebelah kanan ini madrasah juga. Madrasahnya kopinya madrasah. Oh iya. Semua madrasah. Buat 14, 16, 17.